Luar biasa, tepuk tangan dong buat Andri dan Indonesia. Saya rasa tadi sudah menjadi konklusi ya dari rangkaian acara kita ya. Oke, baik, kita akhiri saja mungkin kalau tidak ya. Sudah lengkap sekali soalnya tadi. Dijelaskan satu persatu secara detail oleh Andri. Dan tanpa banyak lebar lagi, sekarang saya ingin undang penulis dari buku Prank by God, Andri dan Michelle Chandra. Boleh kita berikan emang mesti jadi host adalah Anda sendiri gitu ya. Oke, pagi ini kita akan berbincang santai tentang buku yang sangat luar biasa. Saya rasa akan menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya mereka-mereka para orang tua yang memiliki anaknya penderita thalassemia mayor begitu ya. Nah, kenapa sih kalian dasarnya, walaupun tadi sudah kita dengarkan bersama ya, sudah disampaikan dengan baik di video, kenapa kalian memutuskan akhirnya setelah 3,5 tahun untuk meluncurkan sebuah buku Prank by God? Ya inilah biasa ini suami istri ya, tapi istrinya jangan berantem. Kalau begini ya. Baru ladies first. Iya. Silakan Nisha. Kalau aku jawabannya singkat karena tiba-tiba Andri, yuk kita bikin buku. Wah. Benar-benar sesimpel itu, yuk kita bikin buku. Bikin buku gitu. Jadi ya udah deh, ntar aku tuliskan habis itu kamu lanjutin aja gitu. Sesingkat itu ya. Itu kira-kira setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu atau? Itu kejadiannya setelah Idul Fitri tahun ini, which is kayak 4 bulan yang lalu. Oh wow, 4 bulan tiba-tiba muncul aja, yuk kita bikin buku gitu ya. Betul Andri? Oke, jadi awalnya ya ide bikin buku itu udah ada buat gue sendiri udah cukup lama karena udah gue spill sih tadi. Jadi pada waktu gue merasa kehilangan Conan, ada duka yang benar-benar painful, dan saat itu sama sekali enggak. Ya, yang pengen kita cari adalah teman yang mengalami pengalaman serupa. Kita mau tahu gimana sih mereka lewatinnya. Tapi saat itu ya source pertama adalah sosial media dong, YouTube lah. Nah saat itu gue sendiri nyari bahan gimana sih cara melewatin berduka. Tapi yang gue temuin adalah konten-konten psikolog, 7 Steps of Grieving, cara-cara melewati berduka, masa-masa berduka. Dan gue sebenarnya gak pengen denger itu, karena gue pengen cari teman. Karena mereka buat gue tuh belum tentu relate apa yang gue rasain, belum tentu mereka pernah mengalami gitu loh. Dan mengingat saat itu yang sulit, saat sulit itu gue pengen cari referensi tapi nggak dapat. Makanya gue pikir setelah kita melewati masa ini adalah baik untuk menceritakan pengalaman kita supaya apa yang jadi orang tuh kebanyakan gini, orang Indo tuh begitu berduka, grieving malah nggak mau diomongin. Dan itu banyak sekali yang cerita sama kita udah lewat 10 tahun, 15 tahun tapi belum bisa move on gitu loh. Itu salah satu trigger. Oke. Lalu penasaran juga dong tentu ya kita, kenapa judulnya sangat sensasional sekali, Prank by God gitu ya. Saya sedang ngomong itu dari tadi, saya takut petir gitu ya, menyambar di pagi hari. Kenapa sih memilih judul Prank by God? Oke, Prank by God sesimpel karena kita memang merasa perjalanan ini adalah kita di prank sama Tuhan. Karena kalau kita tahu story-nya, apalagi buat teman-teman yang ikutin, kita 2019 itu memulai dengan iman sebenarnya, dengan harapan orang sembuh. Kita nggak tahu caranya gimana karena biayanya sangat jauh di luar jangkauan kita. Tapi semuanya kayak Tuhan provide dalam waktu yang sangat singkat gitu loh. Kayak dana beberapa miliar
fulfill dalam waktu cuma 3 minggu. Ya. Dan selain itu sepanjang perjalanan kita sama sekali tidak merasa kesulitan. Dan semua kayak Tuhan jawab kecuali alasan kenapa kita pergi ke sana gitu. Dan ya seperti ngeprank kan, kalau ngeprank kan kita digiring nih, dibikin happy tapi ujungnya di plot twist gitu loh. Oke. Jadi itulah mendasari judul dari buku ini. Misha juga ikut terlibat dalam pemilihan judul? Oh enggak ya, dia cuma enggak dikasih. Bisa dikutuk lagi. Sudah jelas dong. Dominasi diambil oleh Andri ya. Kamu nulis 5 halaman, saya selanjutnya. Mungkin ada sebagian dari kita juga yang hadir hari ini mungkin nggak terlalu mengikuti perjalanan kalian dari sejak tahun 2019. Mungkin bisa kasih gambaran sedikit apa yang terjadi dan kenapa harus dari menyebut sampai ke Thailand. Michelle. Baik, jadi kami menikah tahun 2013, mendapat putra pertama tahun 2015, putri tahun 2017, dan di kedua anak kami ini dua-duanya terdeteksi kelainan genetik yang diturunkan oleh orang tua, yaitu thalassemia beta mayor. Dua-duanya terdeteksi sejak umur yang pertama 6 bulan, yang kedua dari 1 tahun. Jadi emang dari bayi sudah ketahuan gitu kalau ini ada kelainan genetik. Nah sejak saat itu yang bikin shock karena kami sendiri nggak tahu ternyata ada yang namanya kelainan seperti ini gitu. Apaan sih thalassemia gitu? Singkatnya dokter bilang ya pembentukan sel darah merah dalam tubuh manusia ini tidak normal, tidak seperti pada umumnya, gampang pecah atau umurnya pendek. Jadi gimana dok? Caranya adalah ya gitu, itu sih seumur hidup. Terus kan seumur hidup gitu, namanya ketergantungan gitu ya pasti ada negatifnya gitu yang aku pikirin gitu. Negatifnya ada efek sampingnya nggak nih dok gitu kan? Oh ya, tapi mungkin nanti ya gitu kalau udah sering banget misalnya ya udah 20 tahun ke atas gitu kemungkinan bisa ada gagal organ gitu. Terus ngomongnya enteng banget ya gitu, tapi kan pasti umur 20 sedangkan saat itu aku Koran itu lahir 2005, berarti aku juga baru 25 gitu kan, berarti seumur-umur gue nih gue juga baru hidup gitu kan, maksudnya baru selesai sekolah gitu, baru bener-bener hidup gitu. Oke, terus habis itu dapat kristal begitu juga, terus kita jadi makin panik dong, masa begini amat gitu kok tiba-tiba dapat kayak lucky draw door prize yang sebenarnya ya nggak pengen lah ya gitu, namanya orang tua pasti pengen anaknya lahir dengan sehat sempurna gitu kan. Sejak saat itu kita berusaha mencari jalan lain gimana caranya supaya panah dan kristal ini tuh ya bebas transfusi gitu, bisa hidup sehat normal seperti manusia pada umumnya gitu kan. Nah dari situlah kita baru tahu ternyata bisa disembuhkan dengan 2 cara. Satunya namanya gen terapi, itu adanya di Amerika, satu lagi adanya di Thailand. Gitu. Kenapa di Indonesia enggak? Karena memang tidak ada. Gitu. Jadi dengan berbasis seperti itu kita langsung cek ke Thailand dan ya ternyata memang bisa dilakukan, dan waktu itu kita juga tahunya dari satu teman ke teman yang anaknya juga thalassemia beta mayor dan disembuhkan di Thailand. Gitu. Jadi kita ke rumah sakit yang sama dengan dia gitu. Dengan waktu itu yang kita dengar gitu ya 95% tingkat keberhasilan itu, jadi kan kayak menjual sekali gitu. Tanpa bermaksud membuka luka lama, tapi apa yang terjadi setelah itu dengan tingkat keberhasilan 95%? Untuk urusan budget tadi sempat dikatakan Andri, Tuhan sediakanlah 4 miliar langsung dalam waktu 3 minggu. Apa yang terjadi di sana Andri? Ya ekspektasi kita tentu kesembuhan kita udah cari tahu lah kira-kira proses ini seperti apa, success rate-nya seperti apa, dan sebenarnya kita udah dengar ini udah cukup lama, tapi karena kita belum pernah ketemu cerita kesaksian langsung bagaimana proses itu, jadi kita belum berani. Sampai begitu ada yang di depan mata, oke, ini udah selesai, udah sembuh, baru ada harapan di situ. Nah makanya kita mulai maju. Nah ketika itu Tuhan siapkan ya udah kita maju dengan sangat happy. Nah cuman ternyata yang tidak dijelaskan di rumah sakit adalah, which is make sense, karena
yang sulit itu bukan transplannya, tapi mengendalikan efek samping dari transplannya, dan itu yang ternyata di Conan tidak terkendali sampai akhirnya Conan tuh mengalami beberapa kali, sampai 4 kali komplikasi mungkin besar. 4 kali komplikasi yang sangat serius, yang mana di rumah sakit itu tersendiri kita dengar dari suster sangat jarang nih yang bisa lolos nih dari komplikasi yang serius. Nah ini udah berkali-kali, setelah berkali-kali kan in a way ya kita berasa iman kita makin kuat dong, karena yang awal satu deg-degan, kedua, nah mulai ketiga kan udah mulai biasa kita pasti lewat, keempat pasti lewat gitu, sampai ternyata setelah iman kita dan harapan kita semakin pede, ternyata di ujung-ujung plot twist gitu. Yang tadi Andri sempat sampaikan di video ya, datang berempat ke Thailand, pulang bertiga. Sebagai orang tua, mungkin sebagai besar di sini juga adalah orang tua dengan anak gitu. Saya ayah dengan 2 anak pasti merasa sangat kehilangan. Momen seperti apa waktu itu yang terjadi dalam kehidupan Andri dan Michelle? Mungkin dari Andri dulu lah. Pengalaman gue sendiri tuh agak unik rasanya ya, karena di sepanjang mungkin karena tadi dari awal kita udah melihat kayak Tuhan do something, membuka jalan dengan cara yang sangat supernatural gitu loh. Buat kita benar-benar bukan karena kebisaan kita, tapi memang disediakan untuk kita berjalan maju. Bahkan banyak kayak mujizat-mujizat yang mungkin kelihatan kecil sepele tapi sangat detail gitu loh. Michelle beberapa kali ngucap sesuatu, ngomong udah lama nih di Thailand, kayaknya kangen masakan Indonesia. Ngomong jam 9, jam 12 makanannya datang gitu loh. Dan itu gak cuma terjadi sekali, gak cuma makanan. Ada seperintilan kayak masker makeup, masker muka. Ngomong jam 10, jam 12 datang. Yang ngirimin kita belum kenal gitu loh. Sampai sedetail itu kayak di provide, dan dengan komplikasi yang tadi gue ceritain membuat PD kita percaya diri kita, ini Tuhan pasti selesaikan dengan baik. Nah tapi ketika ujungnya twist, ketika ujungnya twist, jujur perasaan gue sendiri mau kecewa nggak bisa, karena sudah terlalu jelas buat gue Tuhan ada di sana gitu loh. Tapi painfulnya, rasa painnya itu real, nyata, karena Conan itu sangat nempel. Mungkin ada teman-teman yang kenal Conan juga di sini, tahu seberapa nempelnya Conan sama gue gitu loh. So perasaan yang aneh gitu loh ketika kita melihat Tuhan yang kita percaya melakukan sesuatu yang sangat sangat tidak bisa diterima akal gitu loh. Perasaannya tuh sangat misfeeling di situ. Ya hancur hati, kayak Tuhan gak asik banget sih mainnya begini. Something kayak gitu. Michelle mungkin? Aku sepertinya lumayan umumnya gelingnya. Saya waktu itu kecewa banget, marah, ya nggak bisa terima, pokoknya semua yang negatif-negatif dah itu benar-benar dirasakan semua jadi satu, yang mau dikeluarin pun bingung mau keluarin kemana gitu kan, nggak ada yang salah juga, nggak ada yang bener juga, terus ya benar-benar, maksudnya banyak yang bilang ya kan lu lakuin semua buat yang terbaik, tujuannya mau yang terbaik, kalau hasilnya gini kan juga bukan di tangan lu juga. Tapi kan aku mikirnya waktu itu ya, sebagai orang tua kan yang mengarahkan aku nih gitu, meskipun memang ya ada rencana Tuhan gitu ya tetap ya, tapi kan yang kayak siapa yang beride untuk anaknya sembuh? Ya saya gitu kan. Siapa yang beride untuk cari dana? Ya kita gitu kan. Terus siapa yang akhirnya mau ke Thailand? Ya kita juga gitu. Terus akhirnya begitu kan, jadi kayak ini pilihan kita untuk Conan, tapi Conan juga nggak bisa milih apa-apa gitu. Waktu pertama kali aja ada yang, aku sempetnya ada yang nanya tuh di YouTube gitu ya,
Mami sebenarnya orang nggak tahu nggak sih dia tuh di Thailand mau diapain gitu. Pas aku tanya, Konan tahu nggak Konan mau diapain? Oh Konan taunya Konan asma, Konan mau disembuhin asmanya gitu. Jadi kan ya bener-bener nih dia nih nggak tahu apa-apa nih gitu. Jadi aku merasa self blamingnya tuh lumayan besar sih kalau aku gitu. Jadi diliputi juga what if, seandainya gitu ya. Nah, aku tahu pasti gak mudah, tapi yang jelas selama 3,5 tahun sejak kepergian Konan, apa yang kalian lakukan untuk bisa coping depresi, sedih? Kita selama pulang dari Thailand, pulang dari setelah Conan selesai, kita sebenarnya nggak pengen balik ke Indo. Michelle udah bilang dia nggak pengen banget menyentuh rumah kita yang dulu, karena kita pindah ke rumah itu sebelumnya kita di apartemen kontrak, kita pindah ke rumah pas Conan lahir. Jadi memorinya tuh sangat kuat dan Michelle sampai mengalami sakit fisik gitu loh karena stres. Jadi kita berusaha mencoba cara untuk stay di Thailand. Mungkin kayak kita mulai 1 Januari itu nggak balik ke Indonesia, nggak balik ke Jakarta. Kita coba. Tapi jalan semua ketutup. Tadinya gue udah sempat ada dapat kerjaan, tapi by the time mau ketemuan itu lockdown lagi karena waktu itu masih COVID kan. Akhirnya kita memutuskan oke, kayaknya jalan kita nggak di sini deh. Akhirnya kita kembali terus kita akhirnya Michelle punya trauma yang mempengaruhi fisiknya, akhirnya kita pindah ke Bali. Nah selama di Bali itu again balik yang tadi ya, kayak buat gue melihat kayak Tuhan tuh provide sampai masa healing kita, karena 2021 2022 kita bener-bener hampir nggak punya clue apa-apa gitu loh. Memang ngejalanin hari demi hari tanpa tahu di depan apa. Yang pasti kita cuma bermain sama Kiss-Kiss, kita cuma bisa spend time sama Kiss-Kiss dan menikmati momen itu, karena pengalaman dengan yang sebelumnya ya, jujur kita nggak tahu nih seberapa lama sama yang ini gitu loh. Ya udah, along the way, kalau gue sendiri dengan mindset yang tadi, jujur aja gue menunggu Michelle juga getting better, karena saat itu Michelle sangat mengerikan. Jujur aja gak bisa di colek-colek gitu loh, maksudnya ngomongin apalagi ngobrol masalah spiritual, langsung bisa tanduknya keluar gitu. Dan itu baru reveal, dan gue sendiri baru sadar kalau ternyata dia udah oke itu baru tahun ini gitu. Apa yang terjadi itu? Kenapa tahun ini, Michelle? Gak tau ya, aku selama 3 tahun kemarin itu bener-bener yang ngalir aja gitu, yang mau misalnya gini, mau mulai sesuatu yang baru apa gitu, udah seumur gini, udah emak udah punya ekor, mau ngapain juga susah gitu kan. Sedangkan emang yang dari awalnya tuh bukan yang karirnya udah established gitu kan, mau ngapain lagi gitu, tapi disuruh diem di rumah juga nggak bisa gitu kan. Bener-bener galau banget deh, tiap hari mikir mau apa, jadi aku bener-bener emang nyobain segala macem hal. Terus ya tetap lagi balik, tapi ntar Kiss-Kiss gimana gitu, bisa nggak ya ini tuh semua dijuggling sama Kiss-Kiss tuh, bisa nggak ya gitu. Sampai akhirnya ya Idul Fitri kemarin kan anak-anak libur sekolah, terus datang ke Jakarta, terus kita ke gereja. Pas di gereja lagi temanya itu new life gitu. Nah sambil udah mikir itu kan berarti kan emang aku juga udah kepikiran nih, kayaknya udah mau move on lah gitu ya, udah mau new life lah. Terus ya jadi aku bergereja itu di gereja ini udah hampir 15 tahun. Nah dari awal datang masuk gereja sampai nikah, sampai menikah itu tema gereja atau album yang dikeluarkan gereja sama perjalanan hidupku itu selalu sama judulnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku mikir gitu, jadi pas waktu di Bali sebelum ke sini, kalau sampai emang bener Luar biasa ya, banyak yang trip mungkin liburan ya. pasti Tuhan
Tuhan tuh bakal kasih tanda lagi gitu. Pasti akan sama lagi nih kemungkinan temanya gereja sama temanya kita gitu. Dan ternyata benar gitu, waktu datang langsung minggu pertama sidang kan, oh ya sama nih. Minggu keduanya tuh kayak yang lebih denger kamu sekarang udah 2 minggu nih, sama nih yang di hati lu sama yang gue mau sama nih, udah kan gitu. Jadi di situ aku langsung bilang ke Andri, oh ya udah nih kayaknya saatnya ini kita move on gitu untuk yaudah deh kita ngapain ya gitu, dan ya bikin buku. Oh ya, aku sepakat tuh tadi. Setiap orang kan coping stresnya atau depresinya atau rasa kehilangannya, masa berubahnya itu beda-beda tiap orang. Masa waktunya juga berbeda-beda. Tapi itu kan alasannya dengan kehadiran buku ini juga untuk menguatkan mereka yang juga mungkin sebagai orang tua merasakan kehilangan. Iya, kayak tadi Bu cerita kan, pada saat kita ngerasain pasti nyari yang pertama teman, bukannya teori gimana melewati ini. Jadi ya itulah, by the time dia oke, merasa ini hal yang penting untuk di-share gitu. Oke. Nah, karena tadi bilang ketika kita melalui masa-masa berduka kita butuh orang untuk berbagi rasa duka itu, pasti nih ada juga orang-orang yang ada di sekeliling Andri dan juga Michelle. Saya ke Andri dulu, siapa orang itu? Oke. Wah, ketawa dia, ditanya malah ketawa. Kebetulan, ya again maksudnya it is too good to be true, kayak circle kita sangat bersyukur kita dikelilingi teman-teman yang sangat luar biasa suportif gitu loh. Kalau kita nggak dikelilingi teman-teman seperti itu, nggak bisa ngebayangin seberapa dampaknya, seberapa jauhnya kita berlarut-larut, seberapa jauhnya kita nyasar gitu, loss. Dan kebetulan ada teman baik gua di sini hadir, teman terlama sejak SD, dan kebetulan dia tuh seorang psikolog. Gitu. Jadi kayak ya Tuhan sudah sediakannya tuh terplanning banget gitu loh. So gue nggak terlalu broke down karena best friend gue ini ketika ngalamin itu dia yang cariin gue terus, sering cariin dan teman cerita gitu loh. Dan buat gue nggak perlu sampai konseling karena ada teman gue yang sudah jadi konselor tiba-tiba hadir sendiri gitu. Wow, gimana kalau kita panggil pada pagi hari ini Michael Christian? Yuk gabung sama kita. Boleh kita berikan applause. Sesama Michael, duduk kanan kiri, baik. Michael Christian, mungkin apa yang ada di benak ketika memilih untuk menyodorkan diri tentunya ya, menyiapkan waktu, menyodorkan diri untuk menjadi teman berbagi untuk Andri. Ya seperti tadi yang Andri bilang, tentunya udah kenal lama gitu ya. Ya saya memang saat ini saya founder dari Guiding Counseling and Empowerment Center namanya ya. Terus juga saya seorang psikolog, tapi saya kenal Andri itu lebih karena teman. Jadi udah kenal tuh dari tahun 90, berarti 34 tahun ya. Udah teman ya, dan udah jadi sahabat baik, udah kayak saudara dari SD gitu kan, yang paling sampai sekarang dekat ya Andri gitu. Jadi nggak mungkin lah gitu dalam situasi kondisi itu saya tiba-tiba absen gitu kan. Pasti justru saya pengen masuk ke dalam kehidupan dia gitu kan, dan pengen tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia alamin. Dan bukan cuma Andri gitu kan, tapi juga Michelle yang sejak mereka menikah ya Michelle juga jadi sahabat buat keluarga kami gitu kan. Ya, jadi itu alasan utamanya pasti. Oke. Nah, tapi dalam masa-masa 3,5 tahun gitu, masa penuh duka dari Andri dan Michelle, apa hal-hal yang paling membekas ketika saling bertukar pikiran atau saling menguatkan satu dengan yang lain? Saya sama Andri itu banyak ngobrol sih ya. Jadi dari dulu tuh banyak ngobrol. Nah pada saat dia berduka, yang saya tahu adalah nggak perlu buru-buru bikin dia nggak berduka gitu. Justru berduka harus dijalani tuh. Jadi semua perasaan dia mau marah, mau kecewa gitu ya, mau stres hadapin Michelle, dan sebaliknya Michelle juga ngelihat Andri yang kelihatannya tenang, marah banget. Nah saya lebih banyak memvalidasi emosi itu gitu. Bilang ya nggak apa-apa memang harusnya marah, nggak apa-apa memang harusnya kesel, kecewa, itu perasaan yang valid. Kita kehilangan anak yang kita sayang gitu kan, masa sih nggak boleh ngerasa berduka, karena pasti harus kuat gitu kan, ya enggak begitu gitu. Jadi ya saya tahu ini pasti prosesnya panjang gitu. Nah
Dan ini nggak hanya stop ibadah penghiburan kematian lalu selesai, enggak, setelah itu kan susah sekali kan. Nah jadi berusaha untuk hadir di momen-momen itu aja gitu. Sedikit demi sedikit sebisa mungkin, jadi lebih kayak teman. Oke, mungkin saya agak lari sedikit, tapi saya penasaran karena secara psikolog juga, mungkin ada sebagian juga keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya pasca pandemi dan lain sebagainya, dan sampai saat ini masih terus diliputi rasa duka. Apa tips terbaik sebenarnya untuk orang-orang yang mungkin merasa kehilangan orang-orang dikasih? Oh iya, kan kita tuh memang nggak terbiasa lah ya dengan kedukaan ya. Tapi sebetulnya kedukaan itu perlu berjalan. Karena dalam kita disediakan dengan kedukaan ya, sebetulnya kita bukan, kalau tadi istri Andri banyak orang menghindari gitu. Kita tuh bukan celebrating death gitu, tapi kita tuh celebrating life gitu kan. Jadi mengingat segala macam pengalaman hidup gitu ya, juga perasaan di dalamnya, gitu, pikiran-pikiran bersama orang yang kita kasihi, itu tuh perlu diangkat dan kita rangkul. Nah itu justru menolong kita untuk bisa menghadapi masa duka lebih baik daripada sekedar stop, jangan dibicarakan, taruh di bawah karpet. Nah itu malah menyakitkan jadinya. Baik, terima kasih Michael. Dengan kehadiran Michael dalam masa 3,5 tahun ini, efeknya sangat terasa banget buat kehidupan Andri. Seperti apa? Banget lah. Banget ya? Ditanya banget ya pasti banget. Karena ya tempat ngobrol, dan karena apa ya, kita tahu histori masing-masing dan nggak perlu banyak cerita, terus yang diceritain juga secara value kita juga udah sama-sama tahu gitu, dan itu sangat membantu daripada orang yang sama-sama yang belum, dibanding orang yang belum kenal sama sekali ya. Misalnya kita ke psikolog profesional yang gue harus cerita dari awal dan gue harus korek lagi, itu sangat berbeda rasanya pasti. Jadi kehadirannya sangat membantu untuk melalui masa-masa ini. Kalau Michelle sendiri juga ada hal-hal atau orang di luar sana yang membantu melalui masa-masa ini? Aku ada, jadi seperti Andri tadi bilang, kalau Tuhan tuh benar-benar menyiapkan tuh sampai ke ujung-ujungnya, gitu, meskipun ya sambil marah-marah ya. Jadi aku tuh tiba-tiba ada satu psikolog yang DM di Instagram bilang kalau aku melihat postingan kamu, kalau dari sisi aku sebagai psikolog, aku mendeteksi kamu tuh traumatic grieving, dia bilang gitu. Jadi boleh nggak aku melayani kamu nih, aku mau kasih counseling secara gratis selama kurang lebih 3 bulan katanya gitu. Terus aku nanya ke Andri kan, ya udahlah namanya gratis, jalan aja. Namanya gratis. Sangat spesial sekali. Ya udah gitu, terus kita ngobrol, setelah ngobrol namanya kemarin ngobrol sama dia, kenalan, terus kan masih ngobrol sama Andri ngobrol sama Michael, terus ternyata mereka juga kenal gitu. Jadi psikolog yang ini tinggalnya di Belanda, tapi emang ahli traumatic family dan satu angkatan sama Michael juga ya gitu. Jadi emang satu kantor juga Pak. Tuh dunianya tuh ternyata kecil sekali gitu, dan ternyata emang Tuhan pun emang menyediakan sampai ke situ-situ. Jadi Tuhan udah menyiapkan yang Andri bersama Michael, kamu sama psikolog dari Belanda. Tapi waktu si Audrey itu reach Michelle, lu nggak tahu ya? Begitu lu kasih tau gua kontak dia. Oke. Lu pegang ini ya, Andri sama Michelle gitu. Oh iya gua pegang Michelle-nya. Kita akhirnya ngobrol, gua cuma bilang tolong bantuin ya. Oh enggak, tapi waktu dia reach out tuh dia nggak bilang sama sekali. Iya, enggak. Jadi inisiasi langsung dari psikolognya di Belanda. Gitu. Dan selain itu waktu itu kan pandemi ya, semua orang ngerasain pandemi. Jadi Netflix dan YouTube itu menjadi teman sehari-hari. Ini nih ada tipsnya nih dari Michelle. Dan ya karena temennya itu semua, terus ya Crystal tiba-tiba juga jadi, namanya anak zaman sekarang ya, nggak mungkin nggak nonton YouTube ya. Terus dia ngefans sama satu band namanya BTS. Iya. Gitu. Jauh-jauh dari Korea Semuanya tertawa. Ya jadi Kiss itu demen banget sama yang namanya BTS. Tapi kan mereka tuh nari, nyanyi, bajunya tuh warna-warni gitu ya. Terus tiba-tiba dia nari-nari nyanyi-nyanyi, terus ngucap-ngucap kata-kata yang ngapain sih dia, lo komen-komen apa sih deh gitu kan. Terus aku sebagai orang tua takut dong kalau tiba-tiba dia nyanyi ternyata itu kata-kata kasar atau apa gitu kan. Jadi
akhirnya aku sebagai ibu ya udah nanti ya kamu boleh denger lagi kalau mami udah tahu artinya gitu. Terus aku mencari artinya gitu kan, mencari artinya pas aku yang mencari artinya malah aku ya aku berubah jadi army sekarang gitu. Karena bener-bener aku ngerasain apa yang saat itu aku merasakan sesuatu yang berasa lonely, sedih, kesel, marah, sendiri gitu kan, apalagi ya gitu dengan kita sangat amat berbeda kondisinya. Aku merasa BTS itu jadi nemenin aku gitu. Dari lagu-lagunya dia tuh benar-benar membuat aku tuh tenang, relax gitu ya. Orang pikir lu jadi menuhankan BTS dong. Ya enggak gitu. Siapa tahu kalau misalnya Tuhan memang mengirimkan BTS buat gua gitu. Gitu. Jadi kayak menemani masa-masa berduka ya. Iya. Tapi dari tadi kita udah dengar bahwa kamu juga ditemani oleh seorang psikolog, Michael juga menemani Andri. Apakah dengan ini kita bisa konkludkan bahwa kalian itu sudah berdamai dengan apa yang terjadi dan move on atau seperti apa? Mungkin bisa dulu. Kalau aku bilang ke Andri bahkan di buku ini kayaknya ada juga kalau misalnya nggak mungkin kita lupa gitu ya. Jadi aku berasanya adalah yang kejadian ini tuh ya memang memori. Jadi kayak takut gitu, waktu kejadian itu sakit banget, dibikinnya sakit banget dan healing proses tiap orang beda-beda gitu. Dan ya aku pengen ngebiarin memori Conan ini yang menjadi sesuatu yang indah, art tersendiri yang lucu kayak tato gitu. Setuju Bapak Eca? Setuju, ada amin, di ruangan ini amin. Andri mungkin. Apakah ini bisa jadikan momentum untuk berdamai dengan istri dan ini akan momen untuk Berdamai ya. Yang secara pribadi tuh nggak berasa apa ya, perlu berdamai sama realita dari awal yang aku tadi gitu, karena sangat sadar kalau memang ini proses yang kayaknya Tuhan dari awal terlibat campur tangan tapi nggak sesuai harapan. Jadi ya ini yang paling belajar yaitu kemarin ada quotes dari siapa tuh yang bilang kita nggak move on from grieving, but we are move on with grieving, moving along with grieving. Jadi mencoba apa ya, terus berjalan meskipun di tengah-tengah perjalanan itu momen-momen tiba-tiba bangun dan kangen banget dan bisa nangis sendirian tuh ada, dan mungkin nggak akan pernah hilang, mungkin akan terjadi kejadian terus sampai nanti gitu. Tapi belajar berdamainya dengan itu mungkin, karena sebenarnya nggak pengen, lebih pengen tuh ketemu, tapi ya udah gitu, apa yang udah terjadi kan nggak bisa. Jadi menerima kenyataan kalau gue secara pribadi mungkin akan ada waktu-waktu di depan akan tetap nangis, tetap kangen, tetap bisa menghadapi itu. hal yang wajar menurut saya sebagai orang tua, dan pasti kenangan bersama Conan akan selalu kalian ingat. Nah, yang menjadi pertanyaan kita semua pagi ini apa? Setelah peluncuran buku ini, what next? Mungkin dari Andri dan Michelle, mungkin ini cuma sekedar momentum, selanjutnya mau ngapain? Jadi balik lagi kayak tadi ya, kita gue coba merenung apa sih, kayak ini bener-bener Tuhan ngelakuin prank ini ke kita, memang kita sengaja di prank. Dan kenapa bener-bener kita berani bilang kalau ini di prank, ekspektasinya dibangun, harapannya ditwist dan ditonton banyak orang pas masa pandemi gitu loh. Apalagi kalau bukan prank show kan, ditonton. Prank show is a show. Tapi apakah sereceh itu gitu loh? Apakah memang nggak ada maksud di balik itu? Karena kan show-nya selesai, tontonannya selesai, penonton udah ngeliat, udah bisa endingnya gimana, tapi kehidupan kita nggak berakhir di situ. Siapa tahu ada sesuatu di balik ini gitu loh. Nah, Conan
selesai di Bangkok. Tapi kita masih ada kristal yang masih punya simptom yang sama, masih punya pergumulan dengan talasemi. Kita belajar banyak di Bangkok. Ternyata standar talasemi, perawatan talasemi di Indonesia itu sangat di bawah standar untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Apakah ini maksudnya gitu loh? Karena kalau seandainya kita dua-dua anak ini berhasil, ya udah selamat tinggal dunia talasemia gitu loh. Apakah ada maksud di sini? Apakah ada maksud yang orang yang terpilih di sini adalah orang yang bisa bercerita, orang yang bisa mendokumentasikan. Agak emosional. That's okay, take your time. Apakah kebetulan yang bisa mendokumentasikan dengan baik gitu. So terbalik ya, harusnya bukan saya yang emosional. Ya, reason apakah ini gitu loh. Jadi kita sangat berpikir, kita juga ketemu dengan teman-teman komunitas di Thalassemia di Indonesia, ada di sebelah sini hadir, dan isu thalassemia itu sesuatu yang di underestimate gitu loh sama pemerintah kita gitu loh. Memang sedikit angkanya, tapi ancamannya besar ke depan, nggak cuma buat penderita, nggak cuma buat pasien, nggak cuma buat keluarga pasien, tapi ternyata menjadi ancaman bagi bangsa. Kenapa? Karena ini sangat mahal perawatannya, dan dengan jumlah sekitar 10-15 ribu pasien yang terdata, thalassemia itu udah jadi nomor 5 terbesar menghabiskan dana BPJS. Which is sooner or later kalau nggak ditangani akan jadi nomor 1 gitu loh. Yeah. So terus juga kita masih punya kristal yang harus kita provide dengan baik, dan kita nggak mau dong apa yang kita lihat kejadian sama Conan juga kualitas hidupnya semakin menurun, yang udah jadi perjuangan pertama kita gitu. So mungkin ini adalah tempat yang diperuntukkan bagi kita untuk fight bersama teman-teman dari Thalassemia Mayor. Nah, gimana kok pagi ini kita ajak juga teman-teman yang hadir dari rekan media dan para pengguna untuk lihat nih sebenarnya Thalassemia Mayor itu seperti apa sih dalam tayangan video berikutnya. Real life vampire. Vampir hidup ini ada dan mengancam Indonesia. Gak bercanda, ini sangat serius. Jumlah mereka semakin banyak dan kalau nggak dihentikan akan mengancam masa depan bangsa. Semakin lambat kita bergerak, akan semakin sulit untuk ditangani. Tentu aja kita nggak bicara tentang film ataupun cerita fiksi ya. Namun seperti yang kita tahu tentang vampir, sosok makhluk haus darah yang selalu membutuhkan darah segar untuk bertahan hidup, ternyata ada juga kondisi manusia yang memiliki kelainan genetik yang membuat penderitanya membutuhkan darah segar untuk bertahan hidup. Namanya Thalassemia Mayor. Thalassemia Mayor adalah kondisi kelainan genetik yang menyebabkan tubuh tidak bisa memproduksi darah merah yang sempurna, sehingga sel darah yang dimiliki berumur pendek. Akibatnya, pertumbuhan terganggu dan organ vital tubuh seperti jantung, liver, dan limpa akan terdampak serius. Oleh sebab itu, tubuh selalu membutuhkan tambahan darah rutin dan berkala, karena darah yang diproduksi badan nggak cukup. Dan tentu aja, darah tidak dikonsumsi melalui mulut, tapi lewat transfusi yang perlu dilakukan seumur hidup yang dilakukan setiap 2-4 minggu sekali. Ironisnya, mengkonsumsi darah segar yang menyelamatkan nyawa dalam jangka pendek justru dapat membunuh dalam jangka panjang. Harapan hidup penderita thalassemia di Indonesia sebelum tahun 2000-an sekitar 25 tahun saja. Meskipun seiring dengan berkembangnya teknologi medis yang membuat harapan hidup penderita thalassemia mayor bisa semakin panjang, namun nggak sedikit penderita di Indonesia yang nggak bisa mencapai umur remaja. Thalassemia mayor bukan penyakit penular yang harus diberantas, namun kelainan genetik yang bisa dan harus dihentikan penyebarannya. Ancaman bagi bangsa. Thalassemia mayor merupakan penyakit kelima yang paling besar menghabiskan anggaran BPJS dengan hanya sekitar 12.000 penderita yang terdaftar dan 300.000 kasus selama tahun 2023. Coba bandingkan dengan urutan pertama, yaitu penyakit jantung dengan 18 juta kasus selama tahun 2023. Kalau nggak dihentikan, cepat atau lambat
talasemia mayor akan menjadi urutan pertama dalam daftar penyakit yang menghabiskan anggaran BPJS. Kelainan genetik talasemia mayor ini cukup unik karena penderitanya nggak terlihat sakit secara kasat mata. Dengan catatan jika dirawat dengan benar ya. Mungkin keadaan ini membuat orang yang sehat menganggap remeh dari kondisi ini. Tantangan penderita talasemia mayor sangat sering bolak-balik ke rumah sakit seumur hidupnya. Dalam setiap bulan, minimal pasti ada 1-2 kali keperluan untuk transfusi darah di mana setiap transfusi menghabiskan waktu 2 hari jika menggunakan BPJS. Jika nggak menggunakan BPJS, harus semalam rawat inap. Belum lagi bagi pengguna BPJS, mereka harus kembali ke rumah sakit untuk obat rutin yang hanya bisa diambil setiap 30 hari. Karena jadwal transfusi belum tentu bertepatan dengan jadwal mengambil obat. Jadi, minimal penderita talasemia mayor setiap bulannya menghabiskan 2-4 hari ekstra di rumah sakit untuk menyambung hidup mereka. Dan jangan dilupakan masalah psikologi yang akhirnya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan harapan hidup penderita talasemia mayor. Tidak sedikit penderita talasemia mayor yang beranjak dewasa akhirnya menyerah dalam menjalani rutinitas pengobatan sehingga mereka berhenti mengkonsumsi obat. Akibatnya bisa kita tebak. Jadi jelas, penderita talasemia mayor bukan kandidat yang baik bagi generasi emas Indonesia 2045. Kualitas hidup yang jauh dari ideal dan kebutuhan hidup yang tinggi untuk sekedar bertahan hidup membuat para penderita talasemia menjadi beban yang besar bagi negara. Tapi berita baiknya adalah mata rantai penyebaran talasemia mayor bisa diputus total. Dan satu-satunya cara untuk memutus mata rantai ini adalah dengan berhenti melahirkan anak yang memiliki keadaan talasemia mayor. Karena satu-satunya penyebaran talasemia mayor adalah melalui kedua orang tua yang membawa gen talasemia. Ada 3 masalah yang harus diselesaikan, yaitu 1. Menghentikan penyebaran. Untuk memutus mata rantai talasemia, harus ada awareness dan edukasi tentang talasemia mayor untuk mencegah pasangan-pasangan yang ingin memiliki anak bisa mendapatkan anak dengan kondisi talasemia mayor, yaitu dengan cara screening talasemia mayor sebelum memutuskan untuk punya keturunan. 2. Kualitas hidup. Kita perlu meningkatkan kualitas hidup serta dukungan moral bagi penderita dan support sistem mereka dengan cara membuat pusat informasi yang kredibel dan berbagi cerita tentang kehidupan sesama penderita. Karena kondisi medis dari talasemia mayor ini begitu rumit dan sulit untuk dijelaskan secara singkat, maka kita membutuhkan sebuah pusat informasi di mana semua orang bisa mendapatkan edukasi yang lengkap dan kredibel untuk meningkatkan kualitas hidup penderita talasemia mayor serta berbagi cerita antar sesama penderita dan support sistem mereka. 3. Standarisasi prosedur bagi tenaga medis. Ini sangat penting karena kenyataan bahwa fasilitas kesehatan selain di kota besar di Indonesia masih belum cukup kompeten baik di dalam sisi tenaga kesehatan maupun ketersediaan alat penunjang. 4. Lebih dari sekedar penyakit. Penolakan di lingkungan sosial, terutama lapangan pekerjaan, serta keterbatasan aktivitas berdampak cukup besar terhadap kesehatan mental para penderita talasemia mayor. Akan menjadi berkat tersendiri bagi para penderita talasemia mayor ini jika difasilitasi untuk bisa produktif secara maksimal sesuai dengan keterbatasan yang mereka miliki. Misalnya dengan membuat support system lewat komunitas maupun unit bisnis bagi penderita. Memberikan berbagai pelatihan untuk bisa bekerja mandiri, juga memfasilitasi komunitas untuk berbagi informasi seperti informasi rumah singgah, juga informasi seputar ketersediaan medis. Keadaan ini sangat penting untuk segera diatasi karena berkaitan dengan nyawa dan masa depan bangsa. Dan memutus mata rantai talasemia bukanlah hal yang mustahil karena di negara maju seperti Italia, Siprus, dan Singapura, mereka berhasil memutus mata rantai talasemia di negaranya. Wow, itu kurang lebih gambaran yang sangat lengkap ya, komprehensif sekali. Terutama sekali konten kreator kita ini. Wah, konten kreator, wow. Bagus videonya. Bagus videonya. Ada bikin filmnya. Bikin film soal talasemia ya. Apresiasi juga buat teman-teman yang sudah hadir di komunitas talasemia. Boleh kita berikan aplaus. Lalu jadi pertanyaan kita semua, pertanyaan saya adalah apa yang akan kita lakukan setelah ini yang di Indonesia? Nah, kebetulan atau enggak. Jadi waktu sebulan terakhir deh, waktu kita prepare launching buku ini, kita dipertemukan dengan teman-teman yang for some reason kok linknya tiba-tiba terkonek gitu lah. Apakah ini
kebetulan atau enggak ya kita masih lihat. Tapi aku dipertemukan sama teman-teman lamaku, ada Kak Yohana, ada Dokter Kestri, yang menjadikan kita waktu aku share ini, kita kok jadi semangat ya untuk bikin mungkin kita akan bikin satu yayasan, kita sama-sama bergerak untuk membantu awareness ini. Dan juga banyak hal ini, jadi tadinya nggak kepikiran, 2 bulan lalu nggak kepikiran sama sekali, tapi sejak 1 bulan ini lah waktu kita prepare, apakah ini Tuhan buka jalan gitu loh. Karena jadi kita planningnya tiba-tiba terstruktur sama dengan awareness, dengan concern yang kita punya sama-sama, kita berwacana dan kita lagi mau planning untuk membuat sebuah yayasan yang bisa memfasilitasi teman-teman thalassemia. Karena sebenarnya saat ini awareness itu sudah berusaha dibuat, tapi kembali message-nya itu agak susah sampai ke orang-orang yang bukan penderita. Kebanyakan ke penderita lagi. Sementara tujuan kita utamanya adalah justru orang-orang yang belum mengalami supaya nggak kejadian gitu kan. Dan mungkin dengan backgroundku sebagai content creator, aku ngerti masalahnya gitu loh. Mungkin gue ngerti masalahnya kenapa ada awareness-nya, apa yang salah. Jadi ini akan kita fight ke depannya. So, boleh mendoakan. Mungkin bisa memperbaiki. Ya, bisa memperbaiki. Enggak ya. Kamu seperti biasa mengikuti apa? Seperti apa kata Imam. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus tepuk tangan buat Andri dan kita doakan segera terwujud biasanya yang akan bisa membantu awareness lebih lagi terkait dengan thalassemia mayor, ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke Q&A, sesinya saya udah dilabaikan ada waktu-waktu. Q&A, boleh silakan disiapkan pertanyaannya sambil kita kasih kesempatan untuk Andri diwakili ya kali ya, Michelle atau Andri untuk membacakan satu halaman yang mungkin penting karena saat ini semua sudah didapatkan bukunya, boleh dilabaikan saatnya dibuka. Lalu kita akan dengarkan mungkin Michelle dulu berbaca satu halaman yang favorit yang harus dibaca mungkin oleh para pembaca. Jadi sebagai background itu aku mau ceritanya ini di saat Conan itu sudah meninggal gitu. Nah kan tadi dibilangnya kalau Andri itu lebih tenang, bukan berusaha tenang, dia tenang, sedangkan aku yang wuhuu gitu ya di kepala tuh udah nggak normal. Nah di sini aku mau mulai baca dari alinea kedua ya. Tapi semua itu bisa dibilang percuma karena setiap tutup mata, aku selalu ada di kamar tempat Conan meninggal. Inilah pandanganku tentang masa depan setelah Conan pergi. Masa depan itu belum tentu datang dan aku merasa buat apa kita usaha mati-matian, toh semuanya menjadi percuma. Toh ujung-ujungnya kita akan mati juga. Aku mencari cara dalam pikiranku, bagaimana caranya aku mau bunuh diri tanpa bunuh diri. Kan kalau aku bunuh diri dosa ya, hitungannya kan tetap membunuh meskipun bunuhnya diri sendiri gitu dan tidak menghargai pemberian Tuhan. Sedangkan aku yakin Conan itu masuk surga. Jadi kalau aku bunuh diri terus masuk ke neraka, dia tetap percuma juga dong gitu kan, nggak ketemu juga. Jadi aku lanjut memikirkan berbagai macam plot di kepalaku, bagaimana aku bisa mati tanpa bunuh diri. Apa aku berdoa aja? Jadi aku berdoa skenarionya ya, aku cepat-cepat minta pulang ke Jakarta, terus berdoa pesawatnya jatuh. Jadi kan kita matinya sama-sama, nggak ada yang ditinggalkan lagi, nggak ada yang berduka lagi. Tapi doa yang kemarin aja tuh nggak didengerin. Gitu. Apa mau Tuhan mau mengabulkan doa yang seperti ini? Oke, terima kasih Michelle. Di halaman 127 ya, sekarang ke Andri. Oke, sekarang part saya. Ini juga kejadian seperti komunikasi sama gue sama Tuhan, di mana waktu-waktunya komplain.
kejadian ini di halaman 144. Ini kejadiannya mungkin sesaat 1 atau 2 minggu sebelum Conan meninggal. Ini waktu dimana kita lagi capek-capeknya karena standby. Kita pergi ngabisin waktu hampir 18 jam di rumah sakit, pulang pergi. Dan ini masa komplain gue sama Tuhan. Namun rasa tenang yang ada tidak menghapus rasa lelah. Lelah fisik dan mental menghadapi ketidakpastian keselamatan Conan yang di depan mata. Kondisinya terus memburuk. Lelah untuk terus berpura-pura happy di depan Conan demi memberikan rasa nyaman bagi Conan. Sementara gue tahu hampir semua organ dalam tubuhnya rusak dan umurnya gak lama lagi. Lelah menanti keajaiban yang gak kunjung datang, sementara keputusan untuk melakukan BMT itu justru diambil karena Tuhan yang turun tangan membuka lebar jalan menuju tempat ini. Gue mulai muak dengan semua yang terjadi. Gue mulai ngerasa kalau Tuhan lagi ngerjain gue. Gue muak melihat pasien BMT lain dari Indonesia yang sama-sama terjebak di Bangkok selama pandemi COVID yang semuanya sudah dalam kondisi baik. Jangan salah sangka, gue senang banget mereka semua bisa sembuh dan mayoritas tanpa komplikasi yang berarti. Tapi kenapa cuma Conan yang seakan dihajar gila-gilaan oleh komplikasi? Seakan semua kemungkinan komplikasi bagi orang-orang lain ditumpuk ke Conan sendiri. Dan semua yang terjadi dipertontonkan di sosial media. Tuhan, lu udah gila ya? Emang ini lucu? Kalau ujungnya harus diambil juga, harus mati juga, kenapa harus sesulit ini? Nggak bisa dibuat cepet. Ini anak emang perlu dibuat semenderita ini. Salah dia apa? Kenapa ini anak dihukum atas dosa yang nggak pernah dia buat? Kenapa bukan gue aja yang disikat karena dosa gue jelas lebih banyak daripada Conan? Lu happy? Tontonannya bagus? Atau emang sengaja dibuat sepanjang ini supaya jadi hiburan reality show selama pandemi COVID-19? Gak masuk akal. Dan seperti biasa, Tuhan diam. Baik, terima kasih Andri, Michelle. Itu salah satu halaman yang saya pikir harus mungkin itu masa-masa kalian yang paling sulit dalam kehidupan perjalanan kalian yang bagaikan roller coaster tadi ya. Tapi selengkapnya juga minta bantuan dari teman-teman yang hadir kali ini, juga rekan-rekan media untuk membantu menyebarluaskan informasi ini tentang kehadiran dari buku Prank by God ini yang bisa didapatkan di Insight Unlimited atau juga via Tokopedia Keluarga Celana. Oke, sekarang terima kasih sudah membacakan satu halaman, kita semua jadi hening sejenak. Ya, tapi yang jelas sekarang adalah masa di mana saya memberikan kesempatan buat rekan-rekan media atau siapapun yang hadir, tamu undangan yang ingin bertanya kepada Andri dan Michelle. Selamat siang, saya Hana dari Detikom. Pertanyaan untuk kedua orang tua, harapannya dari buku Prank God ini tuh apa? Kemudian boleh tahu nggak sih asal usul dari Keluarga Celana itu apa? Itu, terima kasih. Menarik, mau langsung dijawab ya? Oke, silakan. Tadi udah aku cerita. Yang pertama karena waktu aku mencari teman yang mengalami, saat aku mengalami kedukaan, mencari referensi apa sih yang dilakukan orang waktu mengalami ini, tapi nggak ketemu. Yang ketemu cuman teori-teori dari mungkin psikolog, mungkin ya secara teori lah. Dan itu nggak pengen aku cari, nggak pengen aku tahu. Aku lebih pengen tahu gimana orang yang punya pengalaman yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita nggak mau Conan cuma berakhir sebagai duka di keluarga kita doang. Karena kami pikir Conan tuh sosok yang sangat spesial, karena kalau misalnya kita ngalamin itu bukan Conan yang ada di sana, kita nggak tahu seberapa gilanya kita, karena Conan itu anak yang sangat tough. Di sepanjang perjalanan komplikasi itu hampir nggak pernah ada keluhan, kecuali waktu dia nggak bisa makan,
sama waktu dia udah terakhir udah mulai susah nafas gitu loh. Itu kita mau legasi Conan, cerita Conan tetap ada, dan jadi buku adalah salah satu yang memastikan cerita Conan tetap ada gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, asal usul dari keluarga Celana. Ya, asal-usul dari keluarga Celana itu sebenarnya singkatan dari nama kita berdua, Michelle, Scarlett, dan Andri Ganda. Jadi Celnya itu ada di nama aku, Icel. Andri Ganda itu singkatan nama dia, jadi Ana, Cel, Ana. Gitu. Oke, menjawab ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Saya tadi dengerin cerita dari keluarga Celana, dan coba saya buka YouTube-nya gitu ya. Itu ada satu YouTube yang dilihatnya 4 juta ya, atau ada yang lebih ya? Iya, Ya, kayaknya. ada. Aku ingatnya sih paling banyak 2 sih. 2 ya? Nggak tahu sampai 4 sekarang. Ini udah bertambah. Kayaknya udah bertambah gitu. Ya, tapi melihat perjalanan cerita dari Mbak Michelle sama Mas Andre itu memang semua orang tua pasti merasakan ya. Ya, terutama di waktu COVID. Jadi mungkin saya juga punya cerita soal COVID ya. Waktu itu keluarga saya COVID, istri saya, 2 anak saya COVID. Saya enggak, tapi saya memutuskan untuk meng-COVID-kan. Jadi mungkin saya merasakan apa yang dirasakan Mbak Michelle gitu ya. Bagaimana seorang anak meninggal, terus kemudian mendingan gue mati aja gitu. Jadi kalau ada keluarga yang COVID, kita nggak COVID kayaknya nggak fair gitu ya. Ya mereka di kamar, saya pikir kalau gua nggak COVID kayaknya nggak fair, jadi gua mendingan COVID juga. Akhirnya saya masuk dan akhirnya saya tertular gitu. Jadi mungkin saya juga merasakan. Tapi tadi ceritanya itu kayaknya belum lengkap soal 4 miliar. Jadi saya ingin tahu cerita soal 4 miliar itu 3 minggu, bagaimana, siapa yang kasih, kemudian siapa orang dermawan itu yang tentu tidak minta balik uangnya kan, gitu ya, itu mungkin bisa diceritakan. Terus juga saya tadi terkait soal BPJS ya, jadi rupanya penyakit ini cukup sedikit tapi menyedot anggaran BPJS banyak gitu ya, apalagi sekarang sistem BPJS sudah banyak berubah gitu ya. Nah, bagaimana nasib teman-teman atau keluarga-keluarga yang punya anak yang mengalami penyakit tersebut, ya itu mungkin jadi concern kita nanti ke depan ya. Itu aja Mas Andre, Mbak Michelle. Terima kasih Mas Aziz. Andre dulu lagi. Penggalangan dana ya. Penggalangan dana 4 miliar. Jadi ceritanya waktu kita ketemu yang tadi Michelle cerita, ketemu teman yang memberikan referensi, anaknya sudah sembuh itu di tahun 2018 akhir. Ketika kita dengar ceritanya, kita jadi punya harapan lah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dan kapan. Nah, akhir itu intinya akhir tahun 2018 kita memutuskan kita akan pergi ke sana. Step pertama apa? Step pertama adalah cek genetik dari seluruh keluarga. Akhirnya kita pergi ke Bangkok. Kebetulan saat itu tabungan kita pas-pasan banget untuk biaya cek. Baru ceknya aja ya. Ceknya di 2019 Januari. Nah, kita cek, hasilnya udah keluar, udah kelihatan. Yang lebih cocok dari antara kita berdua siapa yang jadi donor. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah kapan mulai? Kapan mulai itu berarti billingnya udah nggak bisa berhenti tuh, duit gedenya di situ tuh kan. Sementara kita nggak ada di tangan. Nah, jadi kebetulan aku kan backgroundku adalah content creator. Kalau pernah dengar dulu Cameo Project, awal YouTuber generasi awal lah, udah tua-tua. Terus kita punya teman-teman influencer gitu loh. Kita kepikir gimana, apakah kita angkat isu ini dan kita fundraising gitu loh. Itu satu, ada beberapa opsi lah. Nah, kebetulan di tahun ini masih planning kita bikin planning di buku ini ada planning awalnya bagaimana dan
twistnya jadi kayak gimana, karena justru nggak berjalan sesuai rencana kita. Awalnya kita rencananya panjang sampai akhir tahun untuk fundraising, tapi ternyata di sekitar bulan Maret waktu itu perusahaan kami tuh dapat project yang lumayan melibatkan influencer gitu. Salah satunya Deddy Corbuzier. Zaman itu belum zamannya podcast, belum ada close the door, cuman masih hitam putih. Terus waktu kebetulan aku sendiri dapat project dan approach langsung kan. Waktu kita produksi projectnya, kita ngobrol cerita. Nah, ya udah dia cukup concern, dan beberapa hari dari itu dia tiba-tiba nelfon, mau nggak ke hitam putih, kita bahas yuk ceritanya gitu. Jadi dari situ kick pertama, seminggu kemudian ditambah lagi bikin waktu itu belum namanya podcast, tapi kira-kira bikin lagi konten yang seperti podcast itu di channelnya Deddy. Dari situ ngegulung dengan sangat cepat, karena juga teman-teman influencer juga sangat membantu gitu ya, sangat membantu karena memang teman mungkin, dan kebetulan temannya influencer, jadi beritanya lumayan cepat. Dan itu di luar ekspektasi kita juga. Dalam 3 minggu itu fulfill, dananya cukup dan kita close gitu. Itu dari segi penggalangan dana. Oke, udah menjawab yang soal BPJS. Penggunaan BPJS-nya gitu. Iya. Atau karena biayanya besar kan? Ya, jadi kalau Mas Andri kan bisa mendapatkan dana ya, bisa mendapatkan atau mengumpulkan ya kan concern yang mungkin keluarga yang lain. Jadi gini, uniknya thalassemia mayor adalah Mas boleh lihat teman-teman di sebelah sini, kelihatan nggak kalau mereka sakit? Kelihatannya sehat kan? Kalau mereka di treatment dengan baik, mereka nggak akan kelihatan sakit. Problemnya orang Indonesia gitu kan ya, kalau nggak kelihatan, nggak sampai yang nggak bisa bangun, berarti masih sehat, gitu kan? Nah, itu yang menjadi concern kita, karena alarm pertama adalah ketika kita ngelihat teman-teman yang transfusi itu pada bertumbangan yang umurnya di bawah 10 tahun gitu loh. Isunya adalah bagaimana caranya membebaskan ketergantungan akan transfusi darah. Karena transfusi darah itu yang dalam jangka pendek menyelamatkan nyawa, dalam jangka panjang justru akan membunuh gitu loh, karena akan merusak organ. Nah, yang kita lakukan adalah kita mencoba transplantasi bone marrow supaya quote unquote mesin pencetak darahnya diganti gitu loh. Nah, ini kalau misalnya terbebas, dia bisa nggak transfusi lagi dan ancaman yang belakangnya hilang gitu loh. Tapi kalau sebenarnya kalau bisa ditreatment dengan baik, dengan minum obatnya benar teratur, transfusi darahnya benar, jenis darahnya juga yang fresh terus, life ekspektasinya juga panjang. Kalau di negara maju kayak di Amerika, di UK gitu, harapan hidupnya udah bisa 60 tahun gitu loh. Tapi ya ini juga kita baru menyadari setelah kita balik dari Bangkok, kita melihat bedanya apa yang di treatment di sana dan di Indonesia, dan kita menyadari kalau ternyata treatment di Indonesia itu masih di bawah standar gitu loh untuk mendapat kualitas hidup yang baik gitu. Dan challenge-nya banyak karena Indonesia kan negara kepulauan juga, terus level edukasinya tuh nggak merata, jadi sangat menantang gitu untuk memberikan pemahaman yang benar tentang thalassemia gitu loh. Di samping nggak seksi juga karena nggak kelihatan sakit gitu kan. Gitu. Jadi yang kita lakukan ya selama ini ya berusaha supaya treatmentnya proper lah, supaya kualitas hidupnya bisa baik, meskipun nggak harus transplant dan terbebas dari transfusi. Ya, semoga saja dengan bantuan teman-teman media untuk membangun awareness tersebut bisa menghadapi ketentuan-ketentuan yang ada perubahan dalam BPJS kita saat ini ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Oh, ada satu, silakan. Dan rasanya ya bukan tidak memberikan kesempatan karena waktu yang terbatas, ini akan menjadi pertanyaan terakhir untuk siang hari ini ya. Oke, selamat siang. Aku Marcel dari Info. Mau nanya mengenai ini kan udah seperti perjalanan iman buat Ko Andri sama Ko Michelle. Ada naik, ada turun dan segala macam.
Tapi di terakhir bahkan sampai saat ini aku ngeliat Ko Andri sama Ci Michelle tetap percaya sama Tuhan. Apa sih yang melandasi itu? Apalagi kan ini udah kayak roller coaster banget kan perjalanan imannya. Apa yang tetap mendasari bahwa Tuhan itu baik loh. Tuhan itu tetap membantu Ci Michelle dan Ko Andri. Terima kasih. Michelle. Kalau aku yang aku ingat tuh ini dulu ada orang yang suka nanya kayak kenapa sih kalau orang baik itu banyak kejadian jahat dalam hidupnya gitu atau ditimpa sialnya banyak, bad thing happen to good people gitu kan. Nah, dan sesimpel kita ikut Tuhan bukan cuma mau senangnya aja, dan namanya hidup pasti ya naik turun gitu. Dan kebetulan ternyata turunnya kita ini kayak terjun payung, bukan mendarat di bumi tapi sampai ke dalam jurang gitu. Dan in some point pasti Tuhan bakal bawa kita balik lagi ke level yang normal lah, titik nolnya lagi gitu. Tadinya udah sampai minus gitu, ya aku percaya Tuhan tuh bakal bawa kita ke situ atau bahkan ya soar lebih tinggi lagi gitu. Andre mungkin mau nambahkan? Buatku soalnya kan hubungan dengan Tuhan itu pribadi ya agak susah diceritakan. Tapi yang pasti kalau aku ngeliat ke belakang kayak Tuhan itu terlalu real gitu loh untuk diabaikan. Jadi tadi juga aku banyak cerita kayak dalam setiap langkahnya kayak Tuhan ada di sini tuh. Cuman kok ini nggak asik banget gitu loh. Makanya komplainku pertama, gila Tuhan lu nggak asik banget sih. Lebih kayak lu nggak asik banget sih, kalau bisa sini deh ngobrol. Jelasin ke gue kenapa ini terjadi. Gue nggak marah, tapi gue pengen penjelasan. But ya it happen. Satu hal ketika kita nanya Tuhan itu dan Tuhan diam, pertanyaannya cuma dua. Apakah itu di luar kendalinya Tuhan atau justru karena itu di dalam kendalinya Tuhan, jadi dia diam-diam aja, nyantai aja gitu. So aku rasa part kita adalah ya udah ngikutin aja gitu loh, bukannya karena buat aku udah terlalu real gitu loh, Tuhan udah terlalu real, jadi it's a silly move kalau misalnya udah di tengah-tengah apa yang udah aku alamin tiba-tiba twist, nggak percaya, gue nggak percaya lo ada gitu. Baik, semoga cukup jawab ya, dan terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan, dan sekali lagi kita berikan aplaus buat Andre dan Michelle. Dan terbaik buat kalian berdua. Apa yang menjadi harapan dari Andre dan Michelle kita dukung dalam doa, semoga terwujud bersama rekan-rekan partner in crime-nya. Dan doa yang terbaik juga buat Andre, Michelle, Crystal, dan juga kenangan Conan, kehidupan Conan ada dalam buku Prank by God. Dan pastikan Anda bantu juga penyebaran informasinya lewat sosmed, gunakan influence kalian ya, rekan-rekan media dan atau para tamu undangan yang ada di sini supaya semakin banyak orang terberkati dengan kehadiran buku ini. Buku ini bisa didapatkan di Insan Unlimited atau Anda juga bisa membelinya di Tokopedia Keluarga Celana. Dan kita akhiri acara hari ini. Saya Mark Chandra, terima kasih, dan saat lagi sebelum Anda nanti pulang Anda bisa dapat lunchbox dan juga kesempatan mendapatkan tanda tangan langsung dari penulisnya yaitu Andre dan Michelle. Silakan kita ini terus bersama. Oke, hari ini akhirnya launching juga ini buku. Sesuatu yang gue nggak punya ekspektasi apa-apa sebelumnya karena memang bingung. Ini pertama kali bikin buku, pertama kali ngelakuin launching. Sebelumnya nggak pernah ikut launching buku. But responnya hari ini juga cukup di luar ekspektasi gue. Ini baru step awal untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi gue curious apa yang ada di depan. Oke, nih Michelle lagi belum berhenti untuk tanda tangan di ini fans-fansnya. Hai, di sini Daniel Mananta dan gue baru aja menghadiri the book launch of Prank by God by Andre dan Michelle. Wow, ini buku jujur kayak gue sebagai seorang ayah gitu ya, kayak
berat banget rasanya. Tapi di sini kita benar-benar bisa melihat secara real perjalanan spiritual mereka, khususnya ketika mereka harus menghadapi sebuah badai yang begitu besar dalam kehidupan orang tua mereka gitu, kehidupan mereka sebagai orang tua, sorry. Nah, gue benar-benar encourage kalau misalnya kalian sendiri mempunyai kesempatannya untuk ngecek buku ini, bisa dibeli di Tokopedia dan juga di Insight Unlimited, karena buku ini mungkin bisa memberikan kita sebuah perspektif baru, dan kita sendiri juga sebagai orang tua bisa lebih bersyukur lagi dengan anak-anak yang telah dititipkan oleh Tuhan kepada kita. So yeah, check this out. Halo, saya Michael Christian, saya founder dari Guiding Counseling and Empowerment Center. Saya juga seorang psikolog dan best friend Andri selama 34 tahun. Saya ngelihat bagaimana Andri bersusah payah nulis buku ini dengan segala macam pikirannya, pergumulannya. Di sini ada tentang kesedihan, kedukaan, gimana dia menghadapi trauma, relasi dengan istrinya. Ini buku yang istimewa banget. Teman-teman harus baca. Khususnya juga orang-orang yang menderita thalassemia dan kehilangan, ataupun keluarganya gitu ya. Bahkan orang-orang yang juga mengalami berbagai macam hal meskipun bukan thalassemia. Jadi coba, buku ini unik sekali. Ditulis sama Andri dan Michelle dengan pengalamannya dalam kedukaan. Dapetin buku ini di Insight Unlimited ataupun di Tokopedia. Ini the best book yang kamu perlu baca untuk mengerti, mengenal segala sesuatu tentang kedukaan dan thalassemia. Ini buku yang sangat luar biasa banget, karena kehilangan sesuatu tuh nggak mudah. Apalagi kehilangan orang terkasih, anak yang kita sayang sekali, dan Andri dan Michelle memberikan teladan yang luar biasa banget, teladan dan inspirasi dalam hal apa, respon yang benar. Tadinya betul-betul seperti mujizat, tetapi Tuhan berencana yang lain dan mereka punya respon yang benar. Dan itu kita alami semua. Kita semua pasti mengalami kehilangan, dan lewat buku ini kita akan belajar banyak dari Andri dan Michelle lewat perjuangan mereka yang sangat luar biasa. So, buku Prank by God yang ditulis oleh kedua orang yang luar biasa ini kisah nyata, bisa didapatkan di Insight Unlimited dan di Tokopedia. Halo, saya Michael Chandra, senang sekali bisa hadir di acara launching buku dari Prank by God. Menurut saya ini buku yang wajib kita baca, khususnya bisa menjadi penghiburan bagi orang-orang yang mungkin merasa kehilangan orang-orang terkasih. Jadi mungkin ini bisa menemani Anda untuk bisa keluar dari masa duka dan mengenang orang-orang yang kita kasihi dalam hidup kita dengan baik. Dan semoga ini juga bisa mengencourage buat teman-teman untuk bisa membeli buku ini langsung di Insight Unlimited atau bisa melalui Tokopedia Keluarga Celana. Pastikan dapat bukunya sehingga Anda merasa terberkati dengan buku ini. Hai, saya Steve Tabaluyan. Kenal Andri sama Michelle dan Conan khususnya dari sejak Andri Michelle sebelum menikah, dan waktu pas Conan juga lahir. Banyak hal yang sangat diberkati sekali dengan kesaksian hidup mereka, khususnya apa yang terjadi atas Conan. Saya berdoa, berharap buku ini bisa juga jadi berkat buat setiap pembaca yang mengalami penyakit thalassemia mayor. So, buat teman-teman sekalian, buku ini bisa didapatkan di Insight Unlimited atau Tokopedia. So, Andri Michelle, Crystal, berdoa biar ini menjadi saksian yang luar biasa dan memberkati banyak orang. Halo, gue Steve Patinama. Pertama-tama pengen ngucapin selamat kepada Andri dan Michelle sudah launching buku Prank by God. Menurut gue ini buku keren banget, wajib banget kalian baca, karena gue sebagai saksi hidupnya mereka, perjalanan mereka dari awal mereka married, terus ada Conan, ada Crystal, semuanya sampai akhirnya ada di buku ini. Gua sebagai teman dia pun, teman mereka pun jadi terberkati lah dengan cerita hidup mereka ini. Jadi apalagi di dalam buku ini yang menurut gua beda dari buku lain, ada foto-fotonya, lu bisa scan terus masuk ke videonya di YouTube mereka tuh komplit. Jadi lu bisa rasain langsung pengalaman apa yang mereka ceritain dalam buku ini. Wajib beli. Ada di Insight Unlimited atau enggak di Tokopedia juga ada. Hai, nama saya Yohana Elizabeth. Saya pemerhati pendidikan. Hari ini keluar buku yang luar biasa menjadi inspirasi. Artinya bukan hanya menginspirasi kita, tetapi bagaimana kita bisa mengenal perjalanan hidup kita dan berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Akan tentu setiap orang punya masalah yang berbeda, problematika yang berbeda. Tetapi melalui buku ini kita diajarkan
bagaimana kita bisa jalan terus ngikutin roller coaster-nya yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi saya sarankan buat semua, bukan hanya tertentu ya, hanya orang thalassemia saja atau tidak, tetapi buat semua untuk membaca buku ini. Karena buku ini luar biasa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan tentu saja bisa didapatkan di Tokopedia atau mungkin masuk ke IG-nya Keluarga Celana atau bahkan kedua penulis tersebut, Andri dan Michelle Scarlett. Senang sekali saya bisa hadir di tempat ini. Sukses selalu, tentunya kita bisa membuat Indonesia menjadi nol thalassemia. Ya, halo semuanya, sama saya Anissa Oktiandari, saya dari komunitas Thalassemia Movement, dan kebetulan saya juga pasien thalassemia mayor di Jakarta. Ini sungguh sangat sebuah titik balik buat kita para pasien yang pernah mengalami kehilangan. Tidak hanya kehilangan anak yang dirasakan oleh Kak Andri dan Kak Michelle, tapi untuk saya sendiri, saya sudah mengalami kehilangan teman-teman dekat sesama pasien thalassemia. Itu nggak mudah sama sekali buat kita, bahkan kita sampai berpikir kapan giliran kita yang selanjutnya akan pergi dari dunia ini. Dan dengan adanya buku ini, saya ngerasa ini adalah sebuah seorang teman untuk berbagi bagaimana cara kita mengatasi kehilangan. Dan yang tadi seperti Kak Isyal bilang bahwa udah saatnya kita melaluinya dengan kehilangan tersebut. Bukan pergi untuk meninggalkan, tapi pergi untuk membawa kehilangan itu dengan hati kita yang lebih lapang. Harapan saya untuk teman-teman semua orang, masyarakat umum, teman-teman penyintas thalassemia, orang tua atau teman-teman dari kita sendiri, coba baca buku ini biar kita tahu apa arti thalassemia di hidup kita, apa thalassemia itu yang sampai sekarang tuh banyak orang belum tahu tentang thalassemia, bahwa thalassemia itu bisa dicegah agar tidak ada kata thalassemia mayor lagi di Indonesia. Dan buku ini bisa dicari di marketplace Keluarga Celana atau di Insight Limited. Buku tentang Different Tuhan ini boleh dibaca karena ini adalah true story, di mana kejadian ini adalah kejadian yang sebenarnya dan kisah yang sebenarnya tentang kekuatan dua orang ibu dan ayah untuk merawat seorang anak dengan penuh perjuangan, di mana cerita ini dan buku ini benar-benar sangat menginspirasi untuk penderita thalassemia khususnya, dan untuk sebagai kekuatan ibu dan ayah atau keluarga yang mengalami thalassemia. Silahkan baca bukunya, dapatkan bukunya, dan jangan lupa untuk membeli bukunya.